Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Mall Angker Jakarta bagian 2. Cerita ini ditulis oleh Bang Esot. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Arming purengang kala karena marti siwi. Pacarnya bibiku. Iya, dia kuncinya karena terakhir kali aku melihat Bibi dibawa oleh lelaki itu. Entah kemana mereka pergi. Walau aku tidak tahu siapa nama pacar Bibi, tapi aku ingat betul wajahnya. Dia pasti tahu di mana Birisma sekarang. Atau jangan-jangan dia yang menculik bibiku. Pikiranku bercabang kemana-mana. Aku tidak mungkin berhenti kerja dan pulang kampung sebelum Birisma ditemukan. Aku sudah meminta Tio agar Bu Indri cepat membantuku. Sayangnya sampai saat ini Bu Indri belum juga melakukan apapun. Untungnya Tio mau membantuku untuk melapor ke polisi. Di kantor polisi aku ditanyai secara detail tentang bibiku, terutama pacarnya. Polisi janji akan melakukan pencarian. Namun sudah 2 hari berlalu tidak ada kabar sama sekali dari polisi. Aku lalu meminta bantuan Mbak Tania. Katanya dia tahu informasi tentang pacarnya bibiku. Kami lalu berangkat dari kontrakan dengan menggunakan angkot ke sebuah wilayah kumuh di Jakarta. Kata Mbak Tania, pacarnya Bibi tinggal di daerah sana. Aku sudah izin pada Bu Indri untuk tidak masuk kerja selama sehari. Jadinya Tio akan dibantu salah satu pesuruh Bu Indri. Aku tidak pernah tenang saat bekerja kalau Birisma belum juga ditemukan. Kami masuk ke dalam sebuah gang kecil, melewati konveksi yang sedang beroperasi. Para pekerja itu terlihat sangat sibuk. Mereka terlihat bersemangat. Lagu dangdut terdengar keras dari gedung konveksi, mungkin biar karyawan tidak jenuh. Mbak Tania terus membawaku masuk ke dalam gang tersebut. Anak-anak kecil berlarian, kucing kampung berlarian. Aku juga melihat banyak kontrakan kumuh yang tidak layak huni. Tidak lama kemudian, tercium bau comberan yang menusuk hidung. Ku tutup hidungku dengan kerah baju. "Bau ya?" tanya Mbak Tania. Aku hanya mengangguk dan ternyata penyebab bau itu adalah sungai kecil yang mengalir di gang itu. Airnya hitam, banyak sampah yang hanyut di sungai itu. Aku heran, kenapa orang-orang masih saja bodoh membuang sampah ke sungai hingga membuatnya tercemar dan bau. Akhirnya kami tiba di sebuah kontrakan kumuh dan juga jelek. Kontrakan itu bahkan lebih jelek daripada punya Bibi. Dindingnya terbuat dari triplek yang sudah jelek, pintunya dikunci. Tapi ada sandal Birisma dan sepatu lelaki. Itu pasti milik pacarnya Bibi. Aku memanggil-manggil namanya sambil menggedor-gedor pintu, namun tidak ada jawaban. "Kita dobrak aja, Mbak. Ini pintunya dikunci dari dalam." "Oke, ayo." Kebetulan pintunya sudah rapuh jadi gampang sekali didobrak. Kami berteriak dengan apa yang kami lihat. Pacarnya Birisma tewas gantung diri. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan juga lehernya terjulur. Mendengar teriakan kami, warga berdatangan. Mereka berkerumun di depan kontrakan. Mereka semua bergidik ngeri melihat mayat yang tewas gantung diri. Tidak lama berselang, polisi berdatangan. Mayat lelaki itu diturunkan. Garis polisi dipasang mengelilingi kontrakan. Aku heran, kenapa dia gantung diri dan kemana bibiku.
Saat itu bagiku semua semakin rumit. Aku dan Mbak Tania dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Aku juga melaporkan kembali bibiku yang sudah berhari-hari hilang. Setelah selesai kami langsung pulang. Tidak henti aku menangisi bibi yang sudah hilang selama berhari-hari. Keesokan harinya sepulang kerja, aku mendapat sebuah petunjuk. Saat pengunjung mal sudah sepi, Tio sudah pulang lebih dulu, sedangkan aku menemukan jejak kaki seseorang. Ku ikuti jejak kaki itu mengarah ke sebuah kios kosong. Aku pernah mendengar cerita Tio kalau kios itu tidak pernah laku karena membawa sial bagi penyewanya. Dahiku berkerut. Di dalam kios itu ada Bi Risma yang tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. "Inun, sini Inun." "Bibi." "Loh, Bibi kok ada di sana?" Aku semakin mendekat. "Hei, kamu!" Seseorang membentakku dari kejauhan. Dia adalah satpam mal. Langkahnya terburu-buru mendekat ke arahku. "Ngapain kamu di sini?" "Pak, udah berhari-hari bibiku hilang, Pak. Tadi aku lihat dia ada di kios itu." Aku menunjuk kios kosong yang jelas tidak ada siapapun di sana. "Hei, jangan dekat-dekat sama kios itu. Udah sana pulang. Udah malam." "Loh, emangnya kenapa Pak sama kiosnya?" Pak Satpam melirik kios kosong tersebut. Ada pelang bernomor 12 di atas kios itu. "Ceritanya panjang. Udah mendingan kamu pulang aja," kata Pak Satpam terkesan mengusir. Aku mengangguk dan beranjak pergi. Pikiranku masih berkecamuk. Bibi di mana sekarang? Siapa yang melakukan semua ini pada bibiku? Sambil melamun tidak terasa, aku sudah sampai di depan lift. Mal benar-benar sudah sepi. Pak Satpam yang mengusirku juga tidak terlihat lagi. Mungkin dia sedang memeriksa seluruh ruangan mal ini. Tidak lama berselang, bunyi lift terdentang, pintunya kemudian terbuka perlahan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku masuk dan menekan lantai tujuanku. Lift bergerak perlahan. Tapi ada yang aneh. Aku masih ingat betul urutan tombol lantai pada lift di mall itu. Dari mulai lantai dasar sampai lantai terakhir. Dan seingatku tidak ada lantai yang berinisial M. Anehnya, sekarang aku melihat tombol lift berinisial M. Apa maksudnya ini? Liftku malah berhenti di lantai M. Pintunya terbuka perlahan. Karena penasaran, aku lantas beranjak keluar dari lift. Dahiku berkerut saat menoleh ke kanan. Di sana toko-toko masih buka. Para pengunjung mal memenuhi lantai tersebut. Mereka berlalu lalang, membawa keluarga, pasangan, dan juga teman-teman. Lantai M ini sangat luas dan tidak seperti lantai-lantai di mal lainnya. Luasnya sangat tidak wajar. Mungkin saja bisa menampung orang sebanyak satu stadion bola. Aku berjalan perlahan sambil terus terheran-heran. Karena melihat apa yang mereka jual bukanlah hal yang biasa. Kios-kios itu menjual janin bayi, darah, dan biji-bijian warna hitam. Entah biji apa, aku pun tidak tahu. Di meja makan aku bertemu dengan sekelompok anak muda yang menjadi pelanggan setia kiosku setiap malam. Mereka melihat ke arahku dan tersenyum ramah sambil mengangguk. Tangan mereka memegang janin. Aku lihat ada yang masih mengunyah janin itu. Sontak saja perutku mual. Segera aku menjauh dari mereka. Tidak jauh dari tempatku berdiri, ada seorang wanita berbaju hijau dan seorang lelaki yang pernah bunuh diri sedang sibuk melayani pelanggan di kios mereka masing-masing. Aku juga melihat bibi di salah satu kios itu. Bi Risma sedang sibuk melayani pembeli.
Wajahnya sangat pucat sekali. Bibi, Bibi kok di sana? Aku berlari mendekatinya. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan datar. Bibi, ayo pulang, Bi. Ku tarik lengannya yang terasa dingin. Dia diam saja sambil memandangiku. Tidak lama kemudian dia keluar dari dalam kios lalu menghampiriku. Pulang, Nun. Bilang ke keluarga Bibi kalau Bibi sudah mati. Bibi ngomong apa sih? Ayo Bi, kita pulang. Aku pun menarik lengannya. Bibi sekarang tinggal di sini, di mall ini, dan mungkin akan tinggal di sini selamanya. Aku menangis, air mata hangat membasahi pipiku. Bibi jangan begitu, Bi. Inun takut. Jangan tinggalin Inun sendirian di Jakarta, Bi. Pulang, Nun. Pulang. Di sini bukan tempat kamu. Kalau emang Bibi sudah mati, siapa yang bunuh Bibi? Tanyaku sambil menangis. Wajah Birisma berubah menjadi seperti ketakutan. Sebelum ia mengucapkan sesuatu, sebuah cambuk menyambar dari arah belakang Bibi. Cambuk itu melilit lehernya. Bibi diseret masuk ke dalam kios. Ia berteriak meminta ampun. Tangannya menggapai-gapai ke sembarangan arah. Pulang, Nun. Pulang. Teriak Bibi sesaat sebelum tubuhnya masuk kembali ke dalam kios. Bibi. Seperti ada penghalang yang membuatku tidak bisa masuk ke dalam kios itu. Tubuhku terpental jauh dan berdebam ke lantai. Saat bangun, orang-orang seisi mall itu melihat ke arahku. Mereka semua sangat menakutkan. Untungnya aku berhasil kabur dari lantai M. Mereka tidak bisa menyakitiku. Mungkin karena jimat pemberian Abah yang selalu kubawa. Sesampainya di depan mall, aku berdiri sendirian menunggu bajai lewat. Kendaraan masih berlalu lalang, tapi tidak terlalu ramai. Di seberang jalan aku melihat Bu Indri sedang berdiri di samping sebuah mobil sedan berwarna putih. Ia sibuk menelepon seseorang. Aku langsung bersembunyi di balik tong sampah. Bu Indri, dia sangat misterius bagiku. Entah kenapa satu-satunya orang yang kucurigai adalah Bu Indri itu sendiri. Aku yakin kalau dialah yang menjadi penyebab hilangnya bibiku. Tidak lama kemudian, dia menutup teleponnya lalu masuk ke dalam mobil. Untungnya bajai muncul. Aku langsung naik dan memintanya untuk mengikuti mobil Bu Indri. Aku tidak tahu apa rencanaku. Yang jelas aku penasaran pada bosku itu. Agar Bu Indri tidak menyadari kalau sedang diikuti, aku meminta sopir bajai agar jaga jarak. Mobil sedan Bu Indri berbelok ke arah kanan, tepatnya ke arah tendean. Lalu terus melaju hingga tiba di sebuah persimpangan. Mobilnya berbelok ke kiri. Seingatku itu adalah jalan menuju Kemang. Mobilnya lalu masuk ke perumahan elit dan berhenti di sebuah rumah mewah berpagar putih. Mesin bajai dimatikan. Seorang satpam membukakan gerbang. Mobil Bu Indri tidak masuk ke dalam rumah itu. Kepalanya nongol dari jendela mobil. Ia seperti sedang meminta sesuatu pada satpam itu. Aku tidak dapat mendengarnya. Yang jelas satpam itu menyerahkan sebuah karung pada Bu Indri. Ia memasukkan karung itu ke dalam mobil, lalu melaju kembali. Aku menyuruh sopir bajai untuk mengikutinya sebelum kehilangan jejak. Kemudian aku tiba di sebuah gudang. Kalau dilihat dari luar, gudang itu seperti sudah lama terbengkalai. Mobil Bu Indri berhenti di depan gudang tersebut. Sementara aku turun dari bajai dan membayar ongkosnya.
Setelah aku lihat Bu Indri masuk ke dalam gudang itu, aku lalu mengedap-ngedap mendekati gudang. Ku cari celah tembok yang berlubang. Dari lubang kecil itu, aku mengintip apa yang dilakukan Bu Indri dan dua orang lelaki yang berpenampilan seperti preman. Mungkin itu pesuruh dari Bu Indri. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas percakapan mereka. Ada seseorang yang diikat di atas kursi. Itu lelaki tua. Siapakah itu? Wajah lelaki itu sangat ketakutan. Setelah berbicara dengan ekspresi terkesan mengancam, Bu Indri mengeluarkan sebuah parang dari dalam karung. Yang menusukkan parang itu berkali-kali ke dada lelaki tua. Darah muncrat. Lelaki itu langsung sekarat. Aku ngeri melihatnya. Ku tutup mulutku dengan telapak tangan. Sebelum Bu Indri mengetahui keberadaanku, aku langsung lari menjauh dari gudang tersebut. Keesokan paginya aku mencoba untuk bersikap biasa saja. Untuk saat ini, aku tidak berani membocorkan tentang apa yang kulihat semalam. Bu Indri yang biasanya terlihat ramah, semalam menjadi sangat mengerikan. Tanpa ampun dia membunuh lelaki tua dengan sangat sadis. Aku tidak tahu apa sebenarnya perkaranya. Tapi setelah menyaksikan kejadian itu, aku yakin bibiku juga dibunuh oleh Bu Indri. Kemudian Tio datang lebih dulu. Aku agak kesiangan. Dia sudah membuka kios dan mengepel lantainya. Dahiku berkerut. Ada buket bunga mawar di meja kasir. Tumben sekali ada bunga di kiosku. Ini bunga siapa, Yok? Oh, tadi ada yang ngirim bunga itu buat kamu, Nun. Siapa? Aku nggak kenal. Lupa nanya namanya. Siapa ya yang ngirim bunga ini? Perasaan di Jakarta aku belum kenal sama banyak orang. Ya, siapa tahu ada yang ngefans sama kamu, kata Tio sambil terus sibuk mengepel lantai. Oh ya Nun, nanti ada karyawan baru ya? Hah? Terus bibiku gimana yo? Bu Indri kok gak mau bantuin kita cari sih? Kata Bu Indri dia udah lapor polisi dan sekarang masih tahap pencarian, Nun. Aku kesal sambil menggelengkan kepala. Kumasukkan bunga itu ke dalam loker, lalu mengambil kain basah untuk membersihkan meja pelanggan. Tidak sengaja dari kejauhan, kulihat wanita berbaju hijau itu Naila. Dia tersenyum ke arahku. Naila masih berdiri di sana. Kenapa dia terus mengikutiku? Aku tahu kalau dia itu bukan manusia, melainkan hantu yang bergentayangan di mall ini. Aku berhenti mengelap meja lalu berjalan masuk ke dalam kios. Tiba-tiba Tio berdiri di hadapanku. Ia tersenyum dan sangat aneh sekali. Loh. Kamu kenapa, Yok? Nun, aku mau jujur sama kamu. Jujur apaan sih maksudnya? Tentang bunga tadi. Terus? Itu bunga dari aku buat kamu ya? Emangnya dalam rangka apa, Yok? Enggak dalam rangka apa-apa sih. Oh, ya udah kalau gitu. Terima kasih banyak ya, Yok. Jawabku singkat karena malas meladeninya. Aku pun langsung masuk ke dalam. Nun, saat akan menaruh kain basah, Tio menggenggam lenganku. Apalagi, Tio? Dia meraih tas kecilnya, mengeluarkan sebuah kotak yang dibungkus dengan plastik hijau. Nih, aku beli HP buat kamu, supaya kamu gampang komunikasi sama Bu Indri atau sama keluargamu di kampung. Serius, Yo? Tanyaku. Tentu saja aku senang ada yang membelikan HP untukku. Iya, Nun, ambil aja buat kamu.
Tanpa ragu lagi aku mengambil HP itu. Wah, terima kasih banyak ya Yo. Sebenarnya ibu dan bapakku tidak punya HP di rumah. Hanya keluarga Birisma yang mempunyai HP. Dan sayangnya aku tidak tahu nomornya. Tidak lama berselang, seorang wanita berdiri di depan kios. Ia terlihat bingung sambil menengadah membaca terbata-bata nama kios tempatku bekerja. Hai, ini kiosnya Bu Indri. Iya betul. Karyawan baru ya? Iya kak, kenalkan aku Santi. Ia menjabat tangan Tio. Aku Tio dan ini namanya Inun. Ujar Tio. Santi juga menjabat tanganku. Tio mempersilakan Santi untuk masuk. Gimana di jalan? Nyasar nggak? Tanya Tio sambil memasukkan tas Santi ke dalam loker. Enggak kok, malah tadi lewat jalan pintas sama sopir bajainya. Wah, ada jalan pintas di mana tuh? Aku nggak tahu sih, lupa nama jalannya. Cuma tadi tuh sopir bajainya lewat jalan kecil di kuburan yang agak jauh dari Kuningan. Oh, iya ya, aku tahu. Tio terlihat sangat mengingat-ingat jalan itu. Santi terlihat masih sangat muda, mungkin saja dia baru lulus SMA, sama sepertiku. Pas awal-awal kenal sama dia, aku tidak terlalu aktif mengajaknya bicara. Suasana hatiku sedang tidak bagus. Aku tetap kepikiran Birisma dan juga pembunuhan semalam. Apa aku lapor polisi saja? Tapi aku tidak punya bukti apapun. Bu Indri pasti sudah melenyapkan semua barang bukti. Atau bahkan mayat lelaki tua itu juga sudah ia lenyapkan. Satu-satunya orang yang bisa kupercaya adalah Mbak Tania. Mungkin nanti aku akan memberitahu padanya tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Bu Indri. Kuperhatikan Santi bekerja dengan cekatan. Dia terlihat sudah biasa melayani pelanggan. Aku dan Tio benar-benar sangat terbantu dengan adanya Santi. Dia bahkan sudah bisa menjadi kasir. Caranya menghitung uang juga terbilang cepat. Saat kami sedang sibuk melayani pelanggan, tiba-tiba Bu Indri datang. Dia mengenakan celana jogger, sepatu sport, dan kaos olahraga. Mungkin dia baru saja pulang dari senam. Halo semuanya, sapanya ramah sambil tersenyum. Halo Bu Indri. Oh, ini karyawan baru itu ya? Bu Indri menyentuh pundak Santi. Iya Bu, aku yang direkomendasikan oleh Tia. Oh Tia, ya. Bu Indri mengangguk-ngangguk. Buat teman-teman, tolong Santi dibimbing ya. Santi, kalau kamu butuh apa-apa, kamu bisa bilang ke Tio. Dia udah lumayan lama kerja di sini. Jadi begini, sengaja saya datang ke sini soalnya ada yang mau saya umumkan. Kami serentak fokus menyimak. Ayo, coba tebak. Apa? Kata Bu Indri dengan senyum khasnya, jari telunjuknya diacungkan. Gak tahu Bu. Besok saya mau ajak kalian semua makan malam di rumah saya. Kulihat Tio dan Santi sumringah terlihat senang mendengar undangan itu. Wah, dalam rangka apa Bu? Tanya Santi dengan senyumannya yang masih mengembang. Anak saya ulang tahun. Ayo, tepuk tangan. Bu Indri bertepuk tangan, kami bertiga kemudian tepuk tangan. Oh ya, buat Inun wajib hadir ya. Awas, jangan main ke gudang lagi. Katanya sambil bercanda. Ayo Inun, main ke gudang mana? Ah, enggak.
Tidak kok Tio, saya cuma bercanda. Aku gelagapan, apakah dia tahu kalau aku mengikutinya? Oh ya Nun, soal Risma saya sudah lapor ke polisi ya. Sekarang dia sedang dilakukan pencarian. Kamu yang sabar ya, kalau butuh apa-apa bilang aja. Bu Indri menyentuh pundakku. Aku tidak nyaman dengan parfum yang ia gunakan, sangat menyengat. Aku mengangguk. Lihat saja, sekali aku punya bukti tentang pembunuhan yang dilakukan Bu Indri, aku akan langsung melaporkannya ke polisi. Sepulang kerja aku berniat untuk mendatangi Mbak Tania. Tapi saat hendak mengetuk pintunya, ku dengar suara erangan yang membuatku ngilu. Mungkin dia sedang melayani pelanggannya. Aku mengurungkan niat dan masuk kembali ke dalam kontrakan. Ku ambil HP pemberian Tio dari dalam tas. Ternyata kartunya sudah terpasang. Dan juga sudah dibelikan pulsa oleh Tio. Tio sudah mengisikannya sebanyak 50.000. Baik sekali orang itu. Saat kuletakkan kembali HP tersebut, tiba-tiba terdengar suara notif SMS. Halo Inun, udah tidur belum? Itu pasti Tio. Belum yuk. Jangan begadang Nun, nanti sakit loh. Aku tidak membalasnya lagi. Ku coba memejamkan mata walau suara Mbak Tania masih terdengar sangat mengganggu dan juga menjijikan. Ku coba membalikan badan dan entah dari mana datangnya, Naila tiba-tiba ada di sampingku. Dia tersenyum dengan matanya yang melotot. Aku terkejut lalu berteriak sekencang mungkin. Mbak Tania dan lelaki berbadan gembal itu keluar dari kontrakan. Ia hanya mengenakan selimut, sedangkan lelakinya hanya mengenakan celana kolor. Mereka kaget mendengar teriakanku. Aku keluar dari dalam kontrakan dan sesegera memeluk Mbak Tania. Ada apa Nun? Ada setan Mbak. Setan? Di mana? Itu Mbak, di sana. Gak ada kok. Kamu mimpi lagi ya? Perlahan kubuka mata, benar saja tidak ada apa-apa di sana. Kamu tenang ya, ada Mbak di sini. Saat aku masuk kembali ke dalam kontrakan, bunga pemberian Tio tercecer di mana-mana. Handphoneku juga pecah tergeletak di lantai, seperti ada yang membantingnya. Aku sempat berpikir pasti Naila yang melakukannya. Tapi kenapa dia marah dengan pemberian Tio? Ini pasti ada hubungannya dengan Tio. Nanti akan kutanyakan padanya. Sepulang kerja aku, Tio dan Santi berkunjung ke rumah Bu Indri. Rumahnya besar dan mewah. Ada mobil sedan berwarna putih terparkir di depan rumah. Kami disambut oleh Bu Indri dengan ramah. Bu Indri lalu mempersilahkan kami masuk. Tidak ada dekorasi perayaan ulang tahun di dalam rumah. Kami duduk di sofa, sementara Bu Indri masuk ke dapur untuk mengambil kue ulang tahun. Kami melihat ruang tamu Bu Indri. Ada beberapa lukisan klasik terpajang di rumah itu. Juga guci-guci hias yang pasti harganya mahal sekali. Tidak lama kemudian, Bu Indri datang dengan membawa kue ulang tahun. Sebentar ya, anak saya masih di kamar. Iya Bu. Nah, itu dia. Dari dalam kamar seorang lelaki tua menuntun anak perempuan yang matanya ditutup dengan kain. Kukira lelaki tua itu adalah ayahnya, sementara anak kecil itu dari perawakannya yang kutaksir berumur 7 tahunan. Ketika penutup matanya dibuka, ia terlihat sangat gembira. Pesta sederhana itu berlangsung dengan baik. Kami memakan kue ulang tahun itu bersama-sama. Setelah itu Bu Indri juga menyuguhkan nasi kuning lengkap dengan lauk pauknya. Setelah kenyang kami langsung pamit pulang. Aku pulang naik bajai seperti biasa. Awalnya Tio mau mengantarku, tapi aku menolaknya. Anehnya aku merasa ada yang mengikuti bajai yang kutumpangi dari belakang selama di perjalanan. Kusuruh supir bajai yang membawaku untuk memacu bajainya lebih cepat.
Perasaanku mulai gelisah. Tepat di gang sepi, 2 mobil sedan hitam menghalangi bajai yang kutumpangi. Mereka turun dari dalam mobil. Ada 4 orang yang semuanya berbadan kekar. Mereka kemudian memukuli supir bajai yang sempat melawan itu. Wajah supir bonyok, bahkan sampai tak sadarkan diri. Aku berteriak meminta tolong tapi tidak ada yang mendengar. Tubuhku ditarik paksa. Aku dibawa masuk ke dalam mobil mereka. Mulutku dilakban, kedua tanganku diikat kuat, juga dengan kakiku. Aku sama sekali tidak bisa berkutik. Mobil yang mereka kendarai melaju dengan cepat di gang perumahan yang sepi. Hingga sampailah aku dibawa masuk ke sebuah gudang. Itu gudang. Gudang itu adalah tempat Bu Indri membunuh lelaki tua itu. Tubuhku digotong. Di sana ada Bu Indri yang sedang duduk sambil merokok di atas kursi kayu. Kulihat sekeliling ini gudang besi tua. Banyak tumbukan besi tua di sana sini. Lantainya tanah dan berdebu. Lampunya terang benderang. Aku didudukkan di atas kursi kayu, lalu diikat dengan sekuat tenaga. "Inun," kata Bu Indri sambil merokok santai. Aku berontak, tubuhku berguncang. Tapi ikatan itu sangat kuat. Bu Indri menggerakkan jarinya, memberi isyarat kepada anak buahnya. Mereka langsung bergerak ke pojok gudang, lalu muncul kembali dengan membawa kantong mayat. Salah satu dari mereka menyerahkan masker kepada Bu Indri. Segera wanita itu memakainya. Begitupun dengan para lelaki itu. Kantong mayat dibuka. Kulihat mayat perempuan yang mulai membusuk di dalam kantong itu. Meski rusak, aku masih sangat jelas mengenalinya. Itu Birisma. "Nun, saya yang membunuh bibimu. Dia saya jadikan tumbal untuk pesugihan. Soal pacarnya itu, saya sengaja menggantungnya agar orang-orang menyangka kalau dia itu bunuh diri. Padahal saya juga yang membunuhnya. Tepatnya orang-orang pesuruh saya yang sudah ahli dalam membunuh." Aku terkejut mendengar penjelasan Bu Indri. Sudah kuduga kalau dialah dalang dari semua ini. Aku semakin terkejut saat melihat 2 makhluk cebol muncul dari belakang kursi Bu Indri. Makhluk itu gondrong, tubuhnya berwarna hijau dan bertaring panjang hingga menyentuh tanah. Air liur mereka menetes ke tanah. Aku yakin mereka makhluk gaib pesugihan Bu Indri. Saya sebenarnya hanya butuh tumbal wanita. Tapi siapapun yang menghalangi pesugihan saya akan bunuh. Bu Indri semakin naik pitam. Termasuk lelaki tua yang kamu saksikan, Nun. Dia saingan kita di mall. Dasar lelaki tidak punya otak. Berani-beraninya dia dagang nasi padang yang sama. Ngomong-ngomong, kerjamu bagus, Nun. Saya suka. Bu Indri berdiri. Dia mengambil sebuah pisau dari seorang lelaki anak buahnya. Dadaku turun naik. Keringat mengucur di dahiku. Tubuhku berguncang mencoba untuk melepaskan ikatan. Tidak ada harapan sama sekali untuk kabur. Aku pasrah kalau memang harus mati saat itu. Kupejamkan mata. Dalam hati aku berucap, "Abah." Air mata menetes hangat di pipiku. Pisau itu ditusukkan tepat di perutku, bertubi-tubi. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Tubuhku mati rasa dan aku tidak sadarkan diri. Di rumah sakit, Tio memanggilku. Perlahan ku buka mata. Sangat silau. Semakin lama semakin jelas. Kulihat Tio, Santi, dan seorang lelaki parubaya. Aku tidak mengenal lelaki itu. Syukurlah kamu sudah sadar, Nun. Tio tersenyum. Aku membuka mata. Aku tidak tahu kenapa aku bisa selamat dari pembunuhan malam itu. Bapak ini, Nun. Bapak ini yang nyelamatin kamu. Iya betul, Kak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Neng.
Panggil saja Pak Kardi. Saya ini pedagang nasi goreng, Neng. Enggak sengaja pas saya lewat gudang itu ada orang yang menggotong cewek. Jadinya buru-buru saya lapor polisi. Saya lari nyari polisi yang biasa bertugas di lampu merah. Mereka langsung membawa rombongan ke gudang untuk menyergap. Untungnya Neng masih bisa diselamatkan. Aku sangat bersyukur masih bisa selamat dari pembunuhan itu. Sekarang Bu Indri dan anak buahnya sudah di penjara, Nun. Jangan khawatir, kita bisa nyari kerjaan baru. Aku mau pulang saja. Jangan pulang, Nun. Kita bisa kok cari kerjaan baru. Enggak, Tio. Aku mau pulang aja. Ya, memang sebaiknya Neng pulang dulu saja. Nanti kalau mau ke Jakarta lagi, silakan saja, Neng. Ucap Pak Kardi. Beberapa minggu kemudian aku sembuh. Aku lalu mengikuti persidangan Bu Indri. Dia dijatuhi hukuman mati atas 2 kasus pembunuhan berencana yang ia lakukan. Ditambah dengan percobaan pembunuhan terhadapku, aku tidak melihat wajah penyesalan atau ketakutan Bu Indri. Ia tetap tersenyum ramah padaku. Entah apa yang terjadi pada wanita itu. Setelah selesai persidangan, aku langsung pulang. Tio mengantarku ke stasiun Tanah Abang. Ia juga memberiku ongkos pulang. Ada hal yang ingin masih kutanyakan padanya tentang Naila. Siapakah dia? Tio, kamu tahu siapa Naila? Naila, dia mantanku, Nun. Bekas pekerja mall yang mati bunuh diri. Kamu yakin dia mati bunuh diri? Maksudnya? Tio, di mall tempat kita bekerja, pedagang di sana bersaing dengan melakukan pesugihan. Bahkan mereka rela menumbalkan para karyawannya. Aku yakin mantanmu itu mati sebagai tumbal. Tio terdiam, ia seperti sedang mencerna penjelasanku. Itu kejadian sudah lama, Nun. Aku doakan saja, semoga Naila tenang di sana. Kata Tio lalu kereta datang. Aku bergegas masuk ke dalam gerbong. Namun Tio menarik lenganku. Nun, aku sayang sama kamu. Terima kasih ya, Yok. Kamu sudah sayang sama aku. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita masih bisa bertemu ya. Aku menyingkirkan genggamannya dan bergegas masuk ke dalam kereta. Aku duduk di dekat jendela. Kulihat Tio masih berdiri di sana. Sampai kereta bergerak, dia melambaikan tangan kepadaku sambil tersenyum. Semakin jauh, semakin jelas ada sosok Naila yang juga berdiri di samping Tio. Dia melihat tajam ke arahku, seperti sedang sangat marah. Sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Saya Damiri, sampai bertemu dengan saya di cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.